Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video hari ini kita bakalan bahas tentunya update seputaran Bitcoin untuk segi price actionnya dan ada beberapa data yang pengen saya kasih ke kalian yang menunjukkan bahwa kalian sebenarnya sedang sangat beruntung sudah bisa berinvestasi di cryptocurrency mulai dari sekarang. Apa saja itu, kita bakalan bahas nanti, namun sebelum itu, kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,18 triliun dolar atau naik sekitar 0,22%. Nah, di top 10 coin sendiri juga kita melihat keadaannya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun kenaikan dan penurunannya nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan menjadikan hari ini Tron sebagai top performer dengan kenaikan 2,26% menuju 0,074 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama, HSBC rolls out cryptocurrency services in Hong Kong. Jadi, salah satu bank terbesar di Hong Kong, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation or HSBC, the biggest bank in Hong Kong, has reportedly introduced its first local cryptocurrency services. HSBC has enabled to its customers to buy and sell Bitcoin and Ethereum-based exchange-traded funds or ETFs, local journalist Colin Wu reported in a tweet on June 26. Jadi, salah satu bank terbesar di Hong Kong sekarang sedang menyediakan atau sudah menyediakan jasa untuk dapat memperjualbelikan cryptocurrency menggunakan ETF. Namun sekali lagi teman-teman, yang kita lihat di sini hanya baru Bitcoin dan Ethereum, seperti juga berbagai ETF yang sudah di-approve di berbagai negara. Untuk sementara memang yang masih diakui rata-rata itu baru adalah Bitcoin dan juga Ethereum. Karena mungkin menurut mereka untuk yang lainnya itu masih terlalu volatil pergerakan harganya, terlalu spekulatif. Sehingga untuk sekarang baru dua ini yang kita bisa lihat di list di berbagai ETF. Tetapi untuk kedepannya saya rasa harusnya kita juga akan mendapatkan berbagai altcoin yang juga akan dibuatkan ETF. Dan perlu kalian ketahui, HSBC ini itu punya 1,7 juta pengguna. Oke, ini baru yang menghitung menggunakan mobile banking atau mobile customers. Dan ini adalah data 2022 bulan Maret. Dan kalian bisa bayangkan ada 1,7 juta pengguna yang sekarang bisa mempunyai exposure di cryptocurrency dengan jalur bank yang mereka percayai, yaitu adalah HSBC. Sekali lagi ini akan menjadi sebuah jalan baru untuk orang-orang di Hong Kong kemarin yang mungkin skeptis untuk masuk ke cryptocurrency karena mungkin alasan security, karena mungkin mereka tidak percaya terhadap exchange cryptocurrency yang mungkin 1-2 tahun belakangan image-nya tidak terlihat terlalu baik. Tentunya dengan adanya collapse-nya FTX dan juga beberapa yang lainnya itu tidak membawa juga kabar baik. Sehingga orang-orang yang mungkin termasuk awam itu agak ngeri-ngeri gitu. Karena dengar-dengar berita seputar FTX yang collapse, kemudian ada Binance yang dituntut, ini dan itu. Nah, kali ini ada bank yang mereka percayai, yang mungkin udah mereka pakai selama bertahun-tahun, itu juga udah menyediakan jasa untuk bisa membuat mereka mempunyai exposure di Bitcoin maupun Ethereum. Sehingga mungkin sekarang mereka udah tidak punya alasan lagi untuk takut masuk ke cryptocurrency. Sehingga ini sekali lagi juga menjadi sebuah berita baik untuk kita-kita yang sudah berinvestasi di cryptocurrency mulai dari sekarang. Semakin banyak jalur yang disediakan untuk bisa masuk ke cryptocurrency, ya akan mendatangkan semakin banyak investor baru yang kemungkinan kemarin masih skeptis. Jadi ini adalah yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua, ini kita bicara seputaran logika saja, teman-teman. Kalau misalnya kita hitung ya, dari total ya, HSBC, BlackRock, Fidelity, Schwab, aset under management, jika kita mengakumulasikan yang disebutkan di sini, itu ada kurang lebih 25 triliun dolar, teman-teman. Jika kita jumlahkan hanya HSBC, BlackRock, Fidelity, dan juga Schwab, belum lagi yang lain-lain. Ini saja sudah terakumulasi 25 triliun dolar aset under management. Yang segera
harusnya akan bisa membeli atau punya exposure di Bitcoin. Walaupun pasti akan ada argumen, kok nggak mungkin lah mereka masukin semua aset mereka ke cryptocurrency. Ya, saya setuju juga, teman-teman. Saya juga yakin mungkin di awal mereka masih akan kayak skeptis gitu untuk menaruh terlalu banyak di kripto. Tapi kita bicara soal uang yang sangat besar, teman-teman. 25 triliun dolar. Kalau saja hanya ada misalnya 10% saja yang masuk, 10% saja yang masuk, itu berarti 2,5 triliun dolar. Oke? Atau kita bicara yang lebih jeleknya lagi, cuma 5% yang masuk. Berarti 1,25 triliun dolar. Atau nggak usah, setengahnya lagi, 2,5% saja yang masuk. Itu sudah kurang lebih juga 600-an billion dolar. Hanya dengan itu saja, hanya dengan kurang lebih 600 billion dolar saja, sebenarnya itu bisa membuat Bitcoin sudah 2 kali lipat harganya atau naik 100% dari sekarang. Karena market cap Bitcoin sekarang itu cuma 600 billion dolar. Oke, belum lagi kita menghitung bahwa untuk sekarang liquidity di market sudah tidak lagi terlalu tebal. Oke, hampir sebagian besar Bitcoin yang berada di circulating supply sekarang itu sudah berada di tangan long term holder atau para pemegang jangka panjang. Yang tersisa itu tidak lagi banyak, teman-teman. Hanya kurang lebih 2 jutaan Bitcoin lagi yang sekarang bisa diperjualbelikan di exchange. Sehingga itu menambah lagi. Kalau misalnya ternyata memang uang yang masuk itu kurang lebih 600 billion dolar, naiknya nggak mungkin 100% gitu. Karena mereka cuma merebut sebagian kecil Bitcoin yang berada di dalam exchange. Tidak semuanya diperjualbelikan, teman-teman. Dan ini bukan rocket science menurut Will Clemente. Ini hanya perhitungan simple. Aset under management dari total semua HSBC, BlackRock, dan kawan-kawan itu 25 triliun dolar. Bukan uang kecil, teman-teman. Sebagian kecil saja dari itu masuk ke cryptocurrency, khususnya di Bitcoin, itu sudah harusnya mampu gitu ya untuk menggerakkan Bitcoin ratusan persen. Itu baru kita hitung kalau mereka yang masuk. Kita pasti tahu, kalau misalnya kita melihat Bitcoin meroket terus-menerus 100%, 200%, yang terjadi apa berikutnya? Akan ada terjadi fase euforia, di mana pada saat itu retail juga berebut masuk. Orang-orang yang kemarin FOMO di tahun 2021, ketika kita berada di all time high, kemungkinan juga nanti akan masuk lagi ketika Bitcoin sudah berada di angka 70.000, 80.000 dolar, atau mendekati 100.000 dolar. Itu orang-orang itu pasti akan masuk lagi, dan kalian akan kembali mengulangi pengalaman kalian mungkin yang pernah kalian rasakan bahwa orang-orang sekitar kalian sudah start untuk kembali membicarakan seputaran cryptocurrency lagi. Nah, justru pada saat itu adalah tanda-tanda bagi kalian sudah start untuk distribusi. Sekarang itu masih jauh, teman-teman. Kita masih belum merasakan sama sekali ada euforia di mana-mana. Sehingga ini kenapa salah satu alasan kalian harusnya merasa bersyukur sudah bisa berinvestasi di crypto, khususnya di Bitcoin, mulai dari sekarang. Belum lagi kita melihat data yang satu ini. Oke, dari Glassnode. All Bitcoin supply less active bands remain elevated around all-time highs, suggesting hodling remains the primary market dynamics across all subsections of long-term holders. Di sini menunjukkan beberapa hal, teman-teman. Kalau yang warna merah ini adalah supply less active 1 year plus, alias supply Bitcoin yang sudah tidak lagi aktif selama lebih dari setahun. Kalau ini yang lebih dari 2 tahun, yang ini lebih dari 3 tahun, yang ini lebih dari 5 tahun. Dan semuanya cenderung berada di angka yang sangat tinggi. Bahkan rata-rata sudah lebih tinggi daripada ketika kita menjelang all-time high kemarin. Supply last active 1 plus year ago-nya itu sudah 68,9%. Yang 2 tahunan atau lebih dari 2 tahun itu 55,6%. Yang lebih dari 3 tahun itu sudah 40,1%, dan yang terakhir, supply yang sudah tidak lagi bergerak sama sekali, alias tidak aktif sama sekali, itu sudah 29%. Bayangkan, teman-teman. Kita nggak usah hitung semua yang di sini deh. Kita anggap saja yang di sini. Orang-orang yang sudah mungkin nggak bakalan jualan. Karena mereka sudah membuktikan, mereka nge-hold lebih dari 5 tahun kok, teman-teman. Apa alasan mereka harus menjual sekarang? Mereka saja sudah melewati beberapa cycle sekaligus gitu. Bear market, bull market, bear market, bull market. Memang mereka mungkin intinya pengen investasi selamanya untuk di Bitcoin. Bisa jadi.
Tuh, sudah 29%. Jadi yang tersisa ini hanya kita anggap maksimal 70% saja yang masih bakalan ada kemungkinan untuk diperjualbelikan. Itu pun belum tentu, karena bisa aja yang nanti di sini yang 3 tahunan bisa aja nanti juga mulai switch ke 5 tahunan. Kalau viewer saya rata-rata mungkin ya, paling lama juga antara 2 di sini saya rasa. Antara yang merah ataupun orange. Tapi mungkin kalau misalnya sudah ada yang investasi lebih dari 3 tahun, mungkin bisa absen di bawah. Saya pengen tahu, apakah ada viewer saya yang sudah berinvestasi di Bitcoin lebih dari 3 tahun dan tidak sama sekali menggerakkan Bitcoinnya kemanapun. Artinya tidak ditransfer ke exchange, tidak ditarik keluar dari exchange, artinya di hold saja gitu. Kalau ada, kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen langsung aja mulai dari 1 hour chart. Karena secara overall di time frame yang besar sebenarnya tidak ada perubahan yang terlalu berarti. Yang ada itu cuma di 1 hour chart. Itu pun sebenarnya ya kita cenderung sideways selama 24 jam terakhir. Kalau ditanya sekarang mau ngapain kok, saya sih sebenarnya belum mempunyai minat sama sekali teman-teman untuk mencari setup di sini. Saya cari setup untuk short, ya tidak ada alasan yang saya temukan untuk melakukan short. Saya mau melakukan long, juga untuk sementara belum ada alasan sama sekali. Untuk sementara, update-nya adalah kita berpotensi membentuk pattern berikutnya, yang cenderung mirip seperti yang namanya bullish flag. Tetapi, karena kalau misalnya kalian perhatikan di sini, pergerakannya di sini tidak disertai dengan volume, teman-teman. Ini sangat mengkhawatirkan bagi saya. Artinya mengkhawatirkan itu kalau misalnya nggak ada volume, biasanya cenderung banyak manipulasi yang terjadi. Artinya kalau breakout pun kalian harus waspada. Karena bisa aja itu sebuah fake out dan kita kembali down. Ataupun kita membuat fake out ke bawah dan bisa kembali naik ke atas. Oke? Nah, untuk sementara, midterm, saya tidak berubah sama sekali. Stance-nya masih tetap bullish untuk medium term. Sekali lagi, yang membuat saya masih menerka-nerka sekarang adalah apa pattern yang akan dikasih oleh market berikutnya. Tetapi kalau untuk midterm, saya masih cenderung di kubu bullish. Oke. Invalidasinya sudah saya sampaikan kemarin, kalau kita sudah reclaim di bawah area ini, itu menginvalidasi scenario bullish saya. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih akan stay di bullish side. So, sebenarnya untuk mencari setup sebenarnya masih lebih make sense menurut saya adalah ke arah long gitu. Kalaupun kalian mau short, itu biasanya hanya untuk scalping atau short term lah, day trading maksimal. Tapi kalau untuk swing, saya masih prefer untuk mencari peluang untuk long. Nah, untuk sementara gitu ya, kalau misalnya teman-teman yang memang hobi high risk gitu, mungkin ini bisa dijadikan sebagai salah satu patokan. Kalau ternyata kita sampai mampu breakout dari sini dan kemudian melakukan retest, ini mungkin bisa dicoba untuk melakukan long. Dan ini menargetkan minimal ke sekitaran area high terakhir di 31.400-an. Tetapi sekali lagi perlu kalian perhatikan, karena posisi market sekarang volumenya sangat tipis, teman-teman. Kalau misalnya kalian masuk di sini dan ternyata dia closing hourly candle di bawah lagi trendline tersebut, secepatnya kalian keluar dari posisi tersebut. Kalau itu yang kita lihat, teman-teman, ini ada menurut saya dua senario dengan probabilitas yang paling tinggi terjadi. Yang pertama adalah kita melihat breakout, consolidate, dan kita akan meneruskan kenaikan minimal nyampe ke sekitaran area trendline di sini. Yang kedua, market maker bisa aja mencoba untuk memancing kalian untuk buy. Dia membuat breakout di sini, tapi kemudian langsung fake out. Dan ini, kalau ini yang terjadi, menurut saya senario berikutnya yang akan terjadi adalah kita akan kembali membuat semacam konsolidasi yang panjang, 2 atau bahkan 3 wave. Sebelum pada akhirnya kita akan meneruskan kenaikan. Ini adalah juga senario yang sama dengan yang sudah pernah kita bahas beberapa minggu yang lalu, ketika kita sedang berada di area di sini. Oke, cuman ini adalah versi kecilnya gitu. Sedangkan ini adalah versi besarnya, di mana kita mendapatkan ada 3 wave correction sebelum pada akhirnya kita siap untuk kembali push ke high yang baru dan sustain pergerakan tersebut. Nah, kali ini adalah versi kecilnya, versi short termnya. Mungkin kalian bisa lihatnya di 1 hour atau 15 minute chart.
Sekarang kita juga berpotensi membentuk pattern yang sama versi mininya dan berpotensi menjadi sebuah bull flag. Invalidasinya adalah tentunya kalau kita sampai break di bawah area trendan di sini. Nah, kalau kalian yang mencari peluang untuk buy, sebenarnya ada dua cara yang bisa kalian manfaatkan. Pertama adalah kalau kita ternyata break di atas area di sini dan kemudian consolidate, inilah setup pertama yang bisa kalian manfaatkan. Yang kedua, kalian bisa menunggu ketika Bitcoin kembali nge-retest ke area lower trend line-nya di sini, kemudian kalian mungkin bisa zoom in ke 15-minute chart untuk mencari apakah ada indikasi bahwa kita akan kembali reverse. Mungkin contohnya, ini kalau yang terakhir ini mungkin adanya di 5-minute chart ya. Ini kalian bisa kategorikan mungkin sebagai semacam inverse head and shoulder. Oke, kalau yang sebelumnya di sini adalah double bottom. Di sini juga adalah double bottom. Oke, kalau kalian mendapatkan ada indikasi rejection atau rebound dari area di sini, ini mungkin bisa dicoba untuk dicari posisi long juga ketika kita kembali retest ke area trend line, lower trend line di sini. Jadi ada dua cara kalau misalnya kalian mau mencari peluang untuk long. Sedangkan untuk yang short term, kalau mau short gitu, scalping short, kalian bisa menunggu kalau ternyata senario tadi yang saya sebutkan terjadi, kita membuat fake out, ini adalah pertanda bahwa kemungkinan besar kita akan kembali reverse dan break di bawah area low di sini. Atau yang kedua, kalian bisa menunggu dia jebol di bawah area trend di sini, kemudian mendapatkan bearish continuation pattern. Ini juga bisa kalian manfaatkan kembali untuk mendapatkan short. Oke, kalau untuk yang swing long, idealnya, menurut saya idealnya, adalah kita mencari harga yang lebih rendah daripada sini. Karena saya yakin mungkin masih ada dari teman-teman yang nge-hold posisi swing kalian ketika kalian buy-nya di sini, atau buy-nya di sini, atau buy-nya di sini. Yang manapun itu, kecuali yang ini mungkin ya, harus sedikit was-was. Tapi kalau yang di sini dan di sini, kalau misalnya kalian masih hold, ya saya sebenarnya tidak mendapatkan ada alasan ya kenapa kalian harus close sekarang kalau misalnya masih kalian hold sampai sekarang gitu. Artinya kalian masih mempunyai posisi terbuka dari di sini atau yang di sini. Karena selama kita bertahan di atas trendan di sini, kita akan, menurut saya, masih tetap stay bullish. Ya, walaupun saya sebenarnya tidak terlalu expect bahwa kita akan koreksi terlalu dalam di sini, teman-teman. Kenapa? Ya karena kita mendapatkan ada pergerakan yang cukup impulsif di sini. Dan biasanya ketika hal tersebut terjadi, koreksi yang kita lihat juga tidak akan terlalu dalam biasanya. Nah, kalau kalian mau swing long, saya sih pengennya, senario idealnya adalah kita mendapatkan bentuk koreksi yang lebih besar. Seperti ini mungkin. Dan di sini kalian bisa tunggu breakout-nya dan kemudian kembali masuk. Target berikutnya kita kemungkinan akan nyampe ke 34 sampai 36.000. Apa alasannya? Karena kalau kalian lihat di daily chart dan kalian ambil juga Fibonacci retracement dari atas di sini, kalian bisa ketemu bahwa 0,382-nya akan berada di kurang lebih area 35.900-an. Nah, kalau kalian lihat juga ke sebelah kiri, ini juga ada sebuah struktur yang menunjukkan bahwa di sini merupakan key level juga sebelumnya, yang juga di respect. Jadi di sekitaran area 34 sampai 36.000 akan menjadi target berikutnya kalau kita sampai mampu break dan membentuk high baru dari sini. Oke, so saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.